Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait perang dengan Iran. Trump menyebut konflik yang melibatkan Iran saat ini bukan perang besar, melainkan hanya sebuah latihan yang menurutnya akan segera berakhir. Menurut Trump, penyelesaian bisa dicapai melalui kesepakatan diplomatik maupun langkah yang lebih keras. And this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war. But it's a military conflict. It's a practice. And Ken, we'll go pretty quickly because I have to get back to fighting a war in Iran. Militer Iran menanggapi pernyataan Trump itu dengan merilis video peluncuran rudal yang menampilkan stiker kartun bergambar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Aksi penempelan stiker tersebut sebagai bagian dari perang urat saraf dan pesan ancaman langsung dari Iran kepada Israel dan Amerika Serikat. Iran juga menegaskan kesepakatan damai akan tercapai jika semua kepentingan Iran masuk di dalamnya, termasuk hak Iran di Selat Hormuz. عبور در واقع ایمن کشتی‌ها مطرح است. عبور ایمن چند تفسیر دارد و تعریف دارد. یکی این که بالاخره کشتی‌ها بتونن سهل و روان در واقع از اونجا عبور بکنن از تنگه هرمز، کشتی‌های تجاری. دوم اینکه دولت‌های ساحلی مسئولیت در این زمینه، یعنی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت عبور ایمن و امن کشتی‌ها رو هم بر عهده داره و حتی عمان به عنوان کشور ساحلی داره. Amerika Serikat dan Israel melakukan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. Teheran menanggapinya dengan melancarkan serangan rudal yang menargetkan Israel dan beberapa negara di kawasan tersebut. Saudara, Presiden Donald Trump menyebut konflik dengan Iran saat ini bukanlah perang besar, melainkan hanya sebuah latihan yang akan segera berakhir. Namun di sisi lain, militer Iran membalas lewat perang urat saraf dengan merilis video peluncuran rudal berstiker kartun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekaligus menegaskan hak mereka atas Selat Hormuz. Untuk membedah arah konflik dan diplomasi ini, kita bahas bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho Widodo, dan juga dosen International Institute for Islamic Studies, Kasem Muhammadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya, Mas Widodo, Mas Kasem. Ya, saya ke Mas Wibawa dulu. Saya ingat betul waktu itu Anda pernah menyampaikan, berbicara soal karakter Trump, Anda bilang bahwa karakter Trump ini memang sulit untuk diprediksi, apalagi omongannya. Nah, sekarang terbaru Trump menyampaikan sebuah statement lagi yang bilang bahwa sebenarnya perang dengan Iran ini hanyalah latihan militer. Apa yang Anda baca dari pernyataan ini? Ya, jadi kembali lagi ya kepada prinsip awal ya, bahwa Presiden Trump itu orientasi strategisnya itu adalah, atau tujuan strategisnya adalah mengubah orientasi strategis Iran. Itu poin satu. Nah, beliau tidak akan berhenti sampai yang namanya orientasi geopolitik Iran itu berubah, ya. Dan cara yang digunakan adalah cara yang forsif, ya, menggunakan diplomasi dengan instrumen militer ditaruh di depan. Nah, kalau kemarin itu, ya, caranya itu dengan deterrence, artinya mencegah Iran untuk berbuat sesuatu, ya, yang tidak diharapkan oleh Amerika. Sekarang itu lebih kepada yang namanya compelling, artinya memaksa Iran atau mengubah perilaku Iran untuk benar-benar menurut ring satunya White House adalah belum ada perubahan signifikan di dalam orientasi geopolitik. Satu, arah pengembangan senjata nuklir masih ada. Kemampuan misil yang mematikan di kawasan Timur Tengah masih ada. Dan ancaman eksistensial kepada Israel juga masih ada. Dan juga keinginan strategis untuk mengubah struktur regional security kompleks secara fundamental tetap ada. Itu poinnya tuh, ya. Jadi ini masalahnya bukan apakah Trump itu akan berperang apa tidak. Masalahnya adalah kapan Trump menggunakan ancaman militer untuk selalu membuka ruang diplomasi setelah itu. Nah, karena Trump percaya bahwa dengan ancaman militer diikuti dengan diplomasi, ancaman militer diikuti dengan diplomasi sampai 2028 masa presiden berakhir, itu bisa mengubah orientasi geopolitik Iran, khususnya dari Garda Revolusi Iran. Oke, saya ke Mas Kasem. Sementara ya. Tahan di situ dulu, mohon maaf saya potong Mas Wibawa. Saya ingin minta respon dari Mas Kasem sendiri yang sebagai warga Iran juga melihat ini, kalau kata Mas Wibawa ini merupakan salah satu strategi Amerika Serikat untuk mengubah geopolitik Iran. Dari Irannya sendiri, menurut Anda meresponnya seperti apa? Iya, saya kira kalau sudah jelas bahwa kebijaksanaannya Amerika Serikat khususnya Trump itu yang pasti sangat susah untuk dibaca karena karakternya Trump itu
Tapi menurut saya dia sekarang berusaha untuk mempertahankan tekanannya atas Iran khususnya dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, karena dia tahu bahwa kalau dia mau memulai satu lagi perang atau serangan terhadap Iran, itu tidak akan memanfaatkan Amerika Serikat, karena Iran sudah umumkan bahwa kalau balasan dari Iran itu kalau ada serangan di bawah abang perang, pasti balasan yang akan dilancarkan Iran pasti adalah balasan yang luar biasa dan kuat sekali. Oleh karena itu, dia biasanya kalau ngomongnya ataupun tindakannya, dia berusaha untuk menekankan Iran khususnya dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, kalau dari tindakannya pasti mereka akan lanjutkan blokade yang sekarang diletakkan, blokade yang dianggap, kita harus ketahui bahwa itu dianggap berdasarkan hukum internasional, dianggap sebagai satu aksi war ya. Tapi dia akan pasti lanjutkan itu, dan juga dari sisi pembicaraan dan ngomongan politiknya dia juga akan lanjutkan tekanan strategisnya dan politiknya atas Iran sehingga bisa Iran itu menyerah. Karena sekarang dia dalam tanda kutip kalau peak ekonominya itu atau peak fury-nya dia mau lanjutkan itu sehingga tekanan itu menyerah atau membuat Iran menyerah. Ya, oleh karena itu saya sekali lagi, kalau saya kira itu pasti dia tidak mau memulai lagi perang yang skala besar. Tapi ya mungkin ada serangan macam yang kita bisa melihat beberapa hari yang lalu itu dilancarkan kepada Iran, dan Iran juga dengan keras balas itu. Oke, kalau seperti yang tadi disampaikan Mas Ibau, ini merupakan salah satu strategi dari Donald Trump. Sebenarnya yang disasar oleh Donald Trump sendiri itu adalah melunaknya poin-poin yang ada di poin perundingan bersama dengan Iran, atau memang ada hal lain yang diinginkan oleh Donald Trump? Exit strategisnya. Jadi gini Mas, ada 3 skenario yang diharapkan ya. Okay. Yang pertama itu ini Donald Trump ya, skenario dari Donald Trump ya? Iya. Oke. Ya, skenario yang chance-nya itu tidak lebih dari 25%. Yaitu Iran mendapatkan apa yang Iran mau, pelonggaran sanksi, ya, step by step. Sementara Amerika mendapatkan apa yang Amerika mau, jaminan perubahan secara gradual orientasi geopolitik Iran. Dan setelah itu kondisi di kawasan itu menjadi semakin stabil. Nah itu sangat ideal ya, tetapi chance-nya itu hanya 20%. Chance yang paling besar itu 55% ya saya assess ya. Lebih dari 50%. Itu akan tetap seperti ini kondisinya, tidak ada perdamaian dan tidak ada perubahan fundamental. Sehingga yang bermain itu adalah special operation and low intensity conflict yang dipadu dengan diplomasi yang challenging. Jadi yang dilakukan itu adalah perang-perang yang namanya itu C6ISR ya. C6ISR itu apa? Yaitu di situ adalah command, control, computer, communication, cyber, dan combat system ditambah intelligence, surveillance, dan reconnaissance. Artinya perang-perang ini itu tidak masuk dalam high intensity conflict, tapi special operation and low intensity conflict, sehingga secara politik Amerika itu di Washington itu juga tidak yang namanya menabrak war power resolutions, tidak menabrak authorized use of the armed forces, ya. Sehingga ini menjadi titik negosiasi dari apa? Ini penting kita analisa, Mas. Yaitu dari opposing force terhadap pendekatan Trump. Karena di Washington itu sendiri ada kelompok realis yang menekankan jangan terlalu larut di dalam masalah Iran. Karena satu misal yang hilang ditembakkan ke Iran, itu hilang untuk ditembakkan ke skenario kontingensi jika terjadi perang dengan China di Indo-Pasifik. Jadi lebih baik fokus ke Indo-Pasifik. Itu poinnya kan? Okay. Nah, jadi itu kaum realis. Dari NATO, ya dari NATO itu juga ada perpecahan. Artinya perpecahan begini, perbedaan. Ada yang mendukung itu adalah Inggris, Polandia, dan negara-negara Baltik yang dekat dengan Rusia. Yang sikapnya hati-hati seperti Jerman, Italia, Belanda, dan yang lainnya adalah relatif menentang, ya, karena ini bisa menimbulkan masalah energi, masalah refugee, ya, dan juga akses-akses lainnya yang tidak diharapkan. Ya, poinnya itu. Nah, sementara kalau dari Cina itu juga tidak mau Timur Tengah itu berdarah-darah gitu poinnya ya. Dan China itu tahu bahwa konflik dengan Amerika dan Israel juga costly buat mereka yang sedang mengejar pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di Timur Tengah.
Tetapi mereka juga tidak mau Iran itu nyerang begitu saja. Sementara Rusia mau supaya dominasi Amerika itu tertahan dengan dengan Iran yang tidak menyerah. Tetapi Rusia juga tidak bisa terlalu jauh masuk karena mereka juga tidak boleh melepaskan perang yang sekarang ada di Ukraina gitu dari perspektif Rusia ya. Dan mereka juga tidak mau konflik terbuka dengan Amerika. Itu dulu dari saya itu. Jadi opposing force ini yang membalance Trump itu membuat Trump akhirnya masuk ke dalam korsif diplomasi yang menggunakan militer dengan pendekatan special operation dan low-stakes konflik yang akan berkelanjutan untuk merubah orientasi geopolitik Iran. Itu dulu tuh Mas. Nah ini yang juga itu merupakan beberapa strategi dari Amerika Serikat terutama Donald Trump, dan tentu saja yang kita ingin lihat juga sebenarnya perspektif dari ataupun analisa dari strateginya Iran ini seperti apa. Ini yang saya tanyakan ke Mas Kasem, karena kalau kita lihat Iran sendiri selalu merilis video-video yang terbaru stiker dengan kartun Benjamin Netanyahu. Pertanyaannya adalah ini nih psikologis perang seperti apa ataupun bentuk perang urat saraf seperti apa yang ingin ditunjukkan oleh militer Iran, Mas Kasem. Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Banyak yang sudah membuktikan ademnya Aqua. Dari pegunungan terpilih, kandungan mineral alamiah terjaga kemurniannya. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Ini cerita aku bareng Isoplas. Banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion, jadi dehidrasi. Isoplas dengan 7 ion, cepat diserap, tubuh terhidrasi, cepat beraktivitas lagi. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Penggalian gumuk pasir untuk tambak udang di pesisir Kebumen berdampak pada konservasi penyu. Para ahli juga khawatir hilangnya fungsi gumuk pasir sebagai peredam angin dan penahan abrasi berpotensi tingkatkan erosi pantai. Karena izin, itu benar-benar masih resmi, masih indah dulu. Kalau itu semuanya rusak, tentu tidak ada lagi yang bisa kita tunjukkan. 60 menit special report, Minggu 7 Juni, pukul 6 petang, di Kompas TV. Sejumlah pemerintah daerah Kabinet Merah Putih di bawah komando Presiden Prabowo menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Penerapan work from home bagi aparatur sipil negara sebagai langkah efisiensi kerja dan penghematan energi dampak konflik di Timur Tengah. Kawal terus kinerjanya dalam Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang live di Kompas TV. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani membuat kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kalau tadi sebelum jeda Mas Wiwanta telah menganalisa sebenarnya bagaimana sejumlah strategi yang dilakukan oleh Donald Trump. Nah kalau dari sisi Irannya sendiri seperti apa? Saya ke Mas Kasem ini, kalau kita lihat terbaru ini kan Iran yang merilis video rudal dengan stiker kartun dari Benjamin Netanyahu. Pertanyaannya bagaimana Anda melihat pesan dari psikologis dari bentuk perang urat saraf atau bisa kita katakan cywar yang dilakukan oleh militer Iran? Saya kira kalau sekarang permintaannya Iran dan tujuan yang utamanya Iran, dia mau mempertahankan
statusnya dan kekuatannya dan kendalinya over Selat Hormuz itu saya kira mungkin yang paling pentingnya urusannya Iran sekarang. Dan dengan tujuan ini pasti ada banyak hal yang harus dilakukan. Satunya dari sisi militer, Iran harus juga mempertahankan kekuatan militernya dan memperlihatkan kepada pihak agresor itu bahwa Iran itu sangat sekarang siap untuk melanjutkan perjuangannya terhadap agresor itu. Itu dari satu sisi. Dari sisi lain juga Iran kita melihat bahwa Iran dari sisi perundingan dan politik dan diplomatik sekarang sudah hampir 2 minggu sudah mulai perundingan bersama Oman untuk membuat regime hukum yang baru atas Selat Hormuz itu. Oleh karena itu saya kira kalau urusan utamanya Iran sekarang, Iran pasti siap untuk kalau ada serangan lagi ataupun kalau perang itu dimulai lagi, pasti Iran siap. Tapi kalau berdasarkan perkembangan yang bisa kita lihat di Teluk Persia dan dari pihak yang lain, nampaknya itu sangat kemungkinannya sangat kurang kalau perang atas ambang perang itu dimulai. Oleh karena itu saya kira kedua-dua pihak sekarang yang mereka utamakan adalah masalah Selat Hormuz. Yani Iran mau mempertahankan posisinya di Selat Hormuz dan Amerika Serikat dari sisi lain dia mau mengurangi kendalinya Iran itu atas Selat Hormuz. Daya tawar dari Selat Hormuz ini yang jadi salah satu daya tawar yang digunakan oleh Iran dalam perang ini. Kalau dari Mas Wibawa sendiri melihat pemanfaatan ataupun posisi dari Selat Hormuz ini akan seperti apa dari Amerika Serikat sendiri? Ya, kalau dari perspektif Iran ya, mempertahankan orientasi geopolitik, penguasaan Hormuz dan juga masalah misal, nuklir dan juga proksi itu merupakan hak sovereignty. Jadi ancaman terhadap itu yang melakukan hanya agresor, itu perspektif dari Iran. Sementara dari perspektifnya Amerika, mereka itu tidak bisa ditawar mengenai freedom of navigation. Itu sudah menjadi tanggung jawab dari superpower manapun. Tidak akan mau negosiasi mengenai akses freedom of navigation di Selat Hormuz. Kalau dari perspektif Amerika dan Tel Aviv, ya percaya pada saya, mereka menganggap bahwa apa yang Iran lakukan sekarang itu hanya yang namanya perang psikologis, ya. Nah, ini menjadi justifikasi bagi pemerintah Netanyahu mengatakan bahwa ya inilah Iran yang adalah ancaman eksistensial bagi kami, itu menurut Tel Aviv. Nah, oleh karena itu lebih baik perang sekarang daripada perang nanti di kemudian hari dalam bentuk perang nuklir dengan Iran. Nah, sementara Iran juga tahu harus memainkan perang psikologis. Kenapa? Karena China dan Rusia juga tidak bisa all out mendukung Iran, Mas. Nah, China itu diuntungkan dengan Amerika terlalu larut di dalam Middle East. Jika tekanan kepada China di Indo-Pasifik kan berkurang, pasti kan begitu, ya relatif berkurang. Sementara Rusia juga diuntungkan dengan harga minyak yang meningkat. Tetapi bagi Rusia dan bagi China itu juga ada cost-nya. Sehingga China dan Rusia juga tidak bisa all out begitu saja mendukung perang ini terus berlangsung. Walaupun tetap ada skenario ketiga tadi yang diperhitungkan oleh Pentagon, oleh White House, yaitu ini akan menjadi eskalatif perang regional. Sehingga Anda membacanya Cina, Tiongkok dan juga Rusia ini akan turun tangan secara terbuka, karena selama ini kan kita lihat mereka belum pernah turun tangan secara terbuka dalam perang ini. Loh, justru poin saya itu mengatakan mereka menahan diri untuk perang terbuka. Karena kalau mereka all out secara terbuka, mereka justru rugi gitu. Nah, yang mereka perlukan itu adalah konflik ini tetap pada level ini gitu. Sementara jadi kemampuan Amerika itu tertahan. Atensi Amerika itu secara strategis tersedot ke Iran gitu loh. Sehingga tekanan kepada Rusia dan tekanan kepada China itu berkurang gitu. Itu yang menjadi concern NATO juga, bahwa kalau terlalu larut di masalah Middle East ini, dukungan pada Ukraina itu juga akan berkurang gitu. Nah, kelompok realis di Washington juga mengatakan seperti itu kepada Presiden Trump. Jika terlalu larut masuk ke dalam kasus Iran untuk mengejar perubahan drastis orientasi geopolitik Iran, mau menundukkan Iran dengan cara membuat Iran menyerah sampai 2028, itu akan banyak mendivert atau mengalihkan resource dan juga atensi strategis dari Amerika di Indo-Pasifik. Itu loh, itu poinnya Mas. Jadi inilah makanya saya bilang,
Sehingga menurut Anda jika negara-negara lain menahan agar perang ini tidak melebar begitu, berarti nanti kondisinya Anda melihat ke depannya ini lebih kepada arah diplomasi, mengarahkan kedua negara ini untuk diplomasi, atau membiarkan kondisinya akan tetap seperti ini, lebih kepada perang-perang proksi? Oke, itu bagus, pertanyaan bagus, Mas. Jadi masalah Iran itu tidak hanya bisa dilihat sebagai masalah Timur Tengah. Masalah Iran ini, perang Iran ini harus dilihat sebagai proses revisi struktural sistemik kondisi politik dunia global. Nah, di mana Amerika itu tidak mau kehilangan global deterrence credibility-nya. Ya, sementara Israel memastikan ancaman eksistensial itu tidak ada. Sementara China dan Rusia itu menghitung bahwa apa yang terjadi di Iran dan Timur Tengah ini bagaimana berpengaruh terhadap perubahan struktur geopolitik dunia secara global, secara sistemik, ya, tanpa menimbulkan kerugian di dalam negara mereka sendiri, yaitu Iran dan Rusia. Nah, sementara Iran bermain di antara itu, bagaimana mereka mempertahankan kehormatannya. Mereka adalah bangsa yang tidak mau menyerah begitu saja, ya. Kalaupun mereka berdiplomasi, mereka tidak mau kelihatan lemah. Makanya kalau mereka diserang, mereka harus membalas. Kenapa? Karena itu pesan kepada dunia internasional bahwa tidak ada yang namanya serangan tidak terbalaskan itu. Kalau mereka tadi Kasim udah bilang itu tadi, ya, bahwa kalau mereka diserang mereka siap, mau nggak mau mereka harus siap gitu. Dan RGC juga harus melawan karena itu kehormatan bagi RGC. Kalau tidak mereka kehilangan relevansinya gitu. Mereka hadir karena konflik, hidup di dalam konflik, dan mereka harus mempertahankan setiap jengkal kedaulatan Iran gitu. Itu persepsi mereka ya gitu. Nah, ini makanya adalah struggling of power yang tidak main-main sebenarnya, dan ini kita harus cegah adalah eskalasi tidak terkontrol, Mas. Itu poin saya. Nah, sehingga kalau saya ke Mas Kasem, jadi menurut Anda yang langkah strategis yang diambil oleh militer Iran ataupun Iran secara keseluruhan saat ini akan seperti apa? Iya, sebagaimana yang saya tadi katakan, sekarang yang pasti diutamakan di Iran dari sisi rakyat dan juga dari sisi militer dan pimpinan. Kami ini mau memastikan memastikan keamanan nasionalnya Iran itu, dan harus ada jaminan. Jadi jaminan, tapi bukan jaminan yang atas kertas. Pasti jaminan atas kertas itu kami ini sudah beberapa kali sudah coba bahwa itu doesn't work, ya, tidak berlaku. Dan oleh karena itu yang Iran sekarang pasti perang itu pasti akan berakhir, dan akan diadakan negosiasi yang cukup nyata dan cukup real. Tapi apa yang sekarang Iran melakukan dan berusaha untuk membuat adalah dia mau daya tawarnya, daya bargainingnya dia mau banyakkan atas meja perundingan, dan bukan jaminan yang dia pasti mau dan berharap, bukan jaminan yang atas kertas, yaitu Iran sekarang memikir bahwa kalau jaminan yang nyatanya yang Iran itu mau, yang objektif adalah satu, masalah kemampuan dan kekuatan militernya, termasuk masalah nuklir, dan kedua masalah Selat Hormuz. Karena sebagaimana yang dikatakan, Selat Hormuz itu sekarang merupakan satu poin untuk strategi globalnya dunia, ya, bukan hanya masalah energi, tapi semuanya tindakan politik yang beredar di dunia itu sekarang saya kira itu terpengaruh dengan oleh karena itu ya saya pasti bahwa itu Iran tidak akan lepaskan dari masalah kendalinya over dan akan berusaha untuk mempertahankan kekuatannya dan kendalinya atas Selat Hormuz. Baik, kita nantikan seperti apa strategi militer maupun diplomasi dari kedua negara. Terima kasih Mas Wibawa, terima kasih Mas Kapsen atas perspektifnya petang ini di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi. Timnas Indonesia menjalani latihan resmi di Stadion Madia Senayan, Jakarta menjelang laga melawan Mozambik